Pandemi, vaksinasi, dan resesi adalah istilah yang belakangan mendominasi media, diperbincangkan dalam berbagai webinar, dan menjadi perhatian khusus para pengambil kebijakan. Ketiganya berkelindan membangun relasi sebab akibat. Kenapa demikian? Yuk kita kupas sama-sama. Secara definisi, resesi adalah periode penurunan ekonomi sementara, di mana aktivitas perdagangan dan industri berkurang. Resesi umumnya ditandai dengan penurunan PDB dalam 2 kuartal atau 2-3 bulanan berturut-turut. Pandemi yang kita hadapi saat ini menurunkan aktivitas ekonomi dari 2 sisi, supply shocks dan demand shock. Supply shocks dalam hal ini artinya pasokan barang menurun karena proses produksi berbagai sektor mengalami kelesuan dan bahkan terhenti. Sementara demand shocks artinya permintaan barang dan jasa menurun drastis. Hal ini disebabkan menurunnya daya beli masyarakat akibat penurunan penghasilan. Work from home atau WFH menyebabkan banyak pekerja yang hanya menerima gaji pokok, kehilangan tunjangan transport maupun tunjangan makan. Bahkan ada kebijakan di mana pekerja masuk secara bergiliran dalam seminggu, yang mengakibatkan penghasilan yang mereka terima mengalami penurunan. Bahkan tak sedikit juga yang kehilangan pekerjaan. Dalam perjalanan manusia modern, resesi yang berdampak pada krisis ekonomi adalah bagian dari sejarah panjang peradaban. Umumnya berlangsung dalam beberapa tahun. Sebut saja di tahun 1797, resesi diawali dari Bank of England yang menyebar hingga Lautan Atlantik dan Amerika Utara. Perdagangan dan pemasaran perumahan di Amerika Serikat hancur. Ini kemudian menyebabkan krisis ekonomi selama 3 tahun. Tahun 1807 berawal dari undang-undang embargo yang disahkan Kongres Amerika Serikat saat kepemimpinan Presiden Thomas Jefferson. Industri yang terkait dengan pengapalan runtuh. Perlawanan dilakukan sebagian kalangan dengan melakukan penyelundupan di New England. Hal ini berlangsung selama 7 tahun. Di awal tahun 1873, terjadi depresi yang berlangsung selama 23 tahun. Periode yang disebut depresi berkepanjangan ini diawali runtuhnya Bursa Efek Vienna, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Depresi besar atau Great Depression adalah yang terbesar dan dikenang sepanjang sejarah. Berlangsung selama 10 tahun, yaitu dari tahun 1929 sampai 1939. Jatuhnya bursa saham dan industri bank di Amerika Serikat menyebabkan melonjaknya angka pengangguran hingga jutaan tenaga kerja. Kemiskinan menjadi ciri periode tersebut. Tahun 2008 sampai 2009 dikenang karena Global Financial Crisis atau krisis finansial global. Begitu buruknya hingga para ekonom dunia menyebutnya sebagai the mother of all crisis. Terburuk dalam 80 tahun terakhir. Diawali dengan subprime mortgage di Amerika Serikat yang kemudian berlanjut ke krisis sektor finansial yang semakin mendalam. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Amerika Serikat, namun menjalar ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, dampaknya tidak hanya pada sektor finansial, namun juga pada sektor real. Idealnya, ekonomi sebuah negara terus-menerus bertumbuh, tidak pernah turun dalam periode tertentu, baik dalam 1 tahun ataupun triwulan sekalipun. Pertumbuhan ekonomi umumnya diikuti dengan bertambahnya lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kenyataannya, ekonomi negara manapun mengalami pasang surut, kadang tumbuh, kadang susut. Secara teori, siklus ekonomi memiliki anatomi seperti gelombang naik turun yang terdiri dari 4 bagian. Pertama, gerakan naik.
menandai fase pemulihan ekonomi dari kondisi yang lesu sebelumnya. Arah kenaikan ini apabila terjadi dalam 2 triwulan berturut-turut disebut sebagai ekspansi. Kedua, titik puncak atau kulminasi adalah titik tertinggi dari gerakan naik perekonomian, disebut sebagai titik puncak karena setelah itu perekonomian mengalami penurunan kembali. Ketiga, gerakan menurun. Output perekonomian turun atau pertumbuhan ekonomi minus apabila berlangsung dalam 2 triwulan berturut-turut disebut sebagai resesi. Keempat, titik terendah atau nadir adalah posisi kebalikan dari titik puncak, di mana gerakan menurun yang berkelanjutan pada akhirnya mencapai titik paling rendah. Setelah titik terendah atau titik nadir ini, perekonomian akan tumbuh atau naik kembali. Formula pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan expenditure approach adalah sebagai berikut. GDP equals C plus I plus G plus NX. GDP adalah produk domestik bruto. C, consumption, adalah total konsumsi rumah tangga dalam bentuk barang maupun jasa. I, investment, adalah total investasi yang dilakukan negara tersebut, misalnya berupa belanja barang modal infrastruktur. G, government spending, adalah total belanja oleh pemerintah, baik untuk gaji pegawai, pemerintah, konstruksi, perawatan berbagai aset pemerintah. NX, net export, adalah total ekspor dikurangi total impor negara. GDP equals C plus I plus G plus X minus M. GDP equals consumption plus investment plus government spending plus export minus import. Resesi global yang disebabkan pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang lebih kompleks dari global financial crisis maupun krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997 sampai 1998. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan resesi ini akan berakhir, karena terkait erat dengan kemampuan mengatasi virus corona itu sendiri. Sementara pada berbagai belahan dunia muncul ancaman pandemi COVID-19 gelombang kedua dan munculnya varian virus corona yang lebih mudah penularannya. Di Indonesia, perlambatan ekonomi sudah terjadi pada kuartal pertama 2020, di mana saat itu pertumbuhan ekonomi RI hanya tumbuh 2,97%. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan kuartal pertama 2019 sebesar 5,07%. Juga merosot dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2019 yakni 4,97%. Pelemahan ekonomi ini disebabkan menurunnya daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga pada Maret 2020. Padahal perekonomian Indonesia ditopang oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang besar mencapai 56%. Turunnya konsumsi rumah tangga berdampak pada permintaan berbagai sektor. Dibandingkan banyak resesi yang terjadi puluhan tahun sebelumnya, manusia jelas menunjukkan kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Ketika terjadi pandemi flu Spanyol tahun 1918 sampai 1919, manusia seperti putus harapan. Wabah menginfeksi hingga 500 juta orang dengan korban meninggal sekitar 50 juta orang. Kegiatan ekonomi jelas terhenti. Namun, beda cerita pada resesi yang terjadi saat ini. Manusia melakukan aktivitas ekonomi yang ditopang dengan teknologi. Bekerja dari rumah masih dimungkinkan dengan dukungan internet dan berbagai aplikasi online meeting. Belanja rumah tangga terbantu dengan perantaraan kurir. Bahkan dalam survei McKinsey dari volume perdagangan online di Indonesia, 30% diantaranya adalah konsumsi baru yang tidak akan berlangsung tanpa perdagangan online. Ini semua memunculkan harapan. Resesi memang tak terelakkan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang dialami begitu banyak negara. Namun, per September 2020,
Dengan optimis, OECD memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2021 akan membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi di Amerika Serikat dan Tiongkok. Secara global, permintaan konsumen memang masih lemah sebagai dampak penurunan penghasilan penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Banyak negara juga masih memberlakukan kebijakan lockdown dengan berbagai variannya. Namun, sinyal pemulihan ekonomi mulai tampak, baik di tingkat regional Asia maupun non-jauh di Amerika Serikat. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional terlihat membaik walaupun masih terkontraksi. Hampir semua sektor mengalami peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ketiga menjadi titik balik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terus menguat di tahun 2021 sebagaimana diproyeksikan oleh berbagai lembaga keuangan internasional. Di tengah realitas melemahnya belanja rumah tangga, maka APBN lah yang menjadi instrumen utama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui extraordinary policy, reopening policy, juga recovery and reform policy. Semoga harapan dan optimisme pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik pada tahun 2021 benar terwujud.